I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan NSC Mania. Di episode kali ini NSC lagi-lagi tidak membuat konten baru atau mengupload video baru, alias hanya meng-re-upload video-video lama. Nah, pada episode kali ini adalah perjalanan NSC dari Jakarta menuju kota Wonosobo. Dan saat itu NSC tidak sendiri, NSC bersama Liskiano Mercy. Baru beberapa pekan lalu NSC berkenalan dengan Liskiano Mercy dan langsung melakukan trip ke kota Wonosobo. Perjalanan NSC kali ini sangat luar biasa, dari Jakarta menuju kota Wonosobo dan sebaliknya Wonosobo ke Jakarta dengan menggunakan satu PO yang sama. Di seri kali ini NSC ingin berbagi cerita, berbagi kisah kepada penonton setia. Selain mengonten Bismania, NSC juga pernah melakukan ataupun membuat konten horor. Alasannya karena selama pandemi dilarang bepergian, maka dengan inisiatif NSC melakukan atau mengisi konten horor daripada akunnya Pakum. Ada yang dilakukan sendiri, ada juga yang dilakukan bersama seorang pawang ataupun yang mengerti hal-hal goib. Bicara konten horor, nah di perjalanan kali ini NSC mengalami hal yang dibilang horor ya menurut NSC. Pada saat itu sekitar pukul 1:30 itu sudah memasuki kota Banjarnegara kalau tidak salah. Nah, saya izin pamit ke Mas Joy atau Mas Liskiano Mercy untuk ngecas HP karena colokan kontaknya itu ada di belakang. Saya tanya sama beliau, "Mas, ngecas HP di mana?" "Itu di belakang, Mas, di dekat toilet," katanya. Lalu saya ke belakang dan penumpang saat itu hanya tinggal beberapa penumpang ya, karena penumpangnya sudah turun di kota-kota sebelumnya. Namun saya tidak bisa menghitung tinggal berapa itulah. Next, setelah sampai di belakang, NSC mencari ya, karena belum tahu posisi kontaknya. Jadi meraba-raba di atas. Itu ada bagasi, dibuka bagasinya. Itu kalau dihitung dari posisi toilet di sisi kiri dari belakang, ada jok pertama dari toilet, lalu di jok kedua. Nah, di jok kedua ini di atasnya. Oke, langsung tancap kontak ke HP. HP saya pegang sambil main HP, ngelihat timer jam di HP itu menunjukkan pukul ya 1:30. Lalu 10 menit kemudian, 10 sampai 15 menit kemudian lah, NSC coba duduk santai, duduk manis. Nah, di sudut kanan ini kan ada seat kosong. Itu leg rest-nya itu gerak-gerak. Tadinya kan standby ke bawah, terus gerak ke atas, gerak lagi ke bawah, lalu ke atas lagi, ke bawah lagi. Otomatis noleh dong, karena ada sesuatu yang bergerak. Pas saya noleh itu langsung berhenti. Nah, berhentinya ini nggak ke bawah, tapi ke atas. Leg rest ini yang buat sandaran kaki. Sandaran kaki ya, bukan sandaran hati. Karena penasaran, saya liatin. Itu saat itu gelap ya, jadi lampu di dalam ini mati. Emang nggak ada lampu aksesoris lainnya, jadi nggak ada penerangan sama sekali, gelap. Lampu hanya biasan dari lampu jalan atau lampu-lampu perkampungan.
Kalau secara logika, seandainya itu sudah selek, otomatis dia akan ke bawah dong posisinya, bukan ke atas. Karena kalau leg rest itu kan kenceng ya, jadi kalau ke atas itu kan posisi kenceng. Kalau dia doll atau loss, dia nggak mungkin dong ke atas. Itu secara logika. Tapi NSC masih berpikir positif ya, tetap enjoy lah, masih nyaman sampai beberapa menit ke depan gitu. Nah, di saat itu hawanya mulai beda. Jadi ada sugesti-sugesti lain yang bahwa di situ saya tidak sendiri gitu. Karena sudah tidak merasa nyaman, akhirnya cabut kontak, lalu hengkang ke depan. Dan saat itu saya tidak bercerita sama Mas Rizky Mercy dengan apa yang saya alami di belakang. Ya, menunggu sampai kita sampai di kota tujuan dan turun dari kendaraan itu, baru saya cerita. Dan kesimpulan yang saya dapat waktu itu hanya ya mungkin selek seperti itu. Jadi tidak berpikir bahwa ada hal-hal yang di luar nalar lah. Singkat cerita, sampailah saya di kota Wonosobo dan bertemu seseorang. Lalu di hari itu, sepanjang hari dari tiba di Wonosobo itu sekitar jam 4 ya, jam 4 atau jam berapa tuh saya lupa. Kita cas HP, tadinya mau makan tapi nggak jadi karena sudah dijemput. Lalu ke rumah Mas Agil. Dari Mas Agil ngobrol-ngobrol, nggak sempat mandi juga waktu itu karena dingin ya. Langsung sewa mobil untuk keliling-keliling kota Dieng, sewa minibus ya, bus mikro. Kita charter bus mikro itu seharian, itu sangat murah, sangat ya dibilang apa ya, jadi wisatawan lokal dah seharian di kota Wonosobo, putar-putar pasar, ke Dieng, ke Sembungan, ke Sikarim, lalu finish di Telaga Menjer. Telaga Menjer itu semacam kayak setu ya, dan setu atau danau, cuman ada saung apungnya, jadi kita makan di situ, lalu balik lagi ke Mas Agil. Nah, di situ kita memutuskan untuk berangkat lagi ke Jakarta. Tadinya saya mau memutuskan naik PO yang lain ya, dari PO yang semalam, tapi karena Mas Rizky Mercy ini punya kontak dari krunya, lalu teman saya ini memutuskan untuk coba dihubungin aja deh, kita naik bis yang semalam katanya. Akhirnya dihubungi dan mereka pun pihak agennya mengiyakan bahwa oke, siap, tapi ini udah penuh, ada hot seat nih kalau mau, tapi untuk 2 orang, sedangkan saya bertiga. Lalu gimana caranya? Nah, akhirnya tetap bisa naik tuh. Maklum lah mania, kalau mania kan yang penting ada tempat untuk bersandar, maka naiklah, nggak jadi masalah walaupun nggak dapet seat. Tapi tetap bayar tiket dengan harga full. Loh, kok mau? Nah, itu pertanyaannya, anehnya di situ. Jadi Mas Rizky naik bis yang beda, tapi dengan satu PO. Saya sama teman saya ini naik bis yang semalam saya naiki. Maaf untuk julukan dan nilainya saya privasi. Jadi posisi saya saat itu sangat umpel-umpelan di depan itu ada supir, lalu teman saya di hot seat, dan saya di posisi kiri bersama kondektur. Karena untuk trayek Wonosobo Jakarta ini kan tidak memakai supir cadangan atau engkel ya. Awalnya masih merasa nyaman ya, masih membuat konten perjalanan dari Wonosobo sampai terminal terakhir itu terminal Purwokerto kalau tidak salah. Dan dari terminal Purwokerto itu berangkat sudah sekitar pukul jam berapa ya, saya lupa. Nah, dari sini mulai merasakan lelah, ngantuk. Saya berpikir bahwa perjalanan masih panjang nih untuk sampai ke rumah makan Kedung Roso. Jika ada momen mungkin siap kamera untuk merekam, tapi apabila tidak ada momen otomatis kita vakum, dan itu yang membuat lelah dan ngantuk. Mulai gelisah, mulai tidak nyaman karena sudah tidak ada tempat duduk yang nyaman memang, karena saya kan emang nggak dapet seat. Jadinya gimana caranya
biar bisa duduk senyaman mungkin, bisa seenggaknya istirahat lah, merem-merem ayam kayak apa gimana. Tapi itu udah susah, karena saya melihat teman saya yang duduk di hot seat ini juga sudah mulai menundukkan kepala, artinya udah kecapean lah, udah payah banget. Tapi dia masih beruntung karena masih dapat tempat duduk yang nyaman, sedangkan saya kan tidak, karena harus berbagi tempat sama si kondektur. Sesekali si kondektur ini berdiri di sudut kiri sambil menawarkan tempat untuk saya agar bisa duduk lebih nyaman, karena mungkin tidak enak dengan saya. "Duduk mas," katanya. Saya bilang, "Iya mas." Lalu dia berdiri sambil memandu jalan. Akhirnya saya pun mencoba duduk dengan nyaman, lalu memejamkan mata sebentar dan sempat terlelap juga. Sesekali saya melihat ke depan, dan di saat itu memang kondisi jalan sangat sepi. Oh ya, cuaca saat itu memang sedang hujan ya, jadi habis hujan dan masih juga turun rintik-rintik, jadi kondisi jalan di luar itu sangat licin. Mungkin saya sempat melihat di depan itu, di sisi kiri ada pengendara motor ya, pengendara motor dengan usianya udah paruh baya ya, udah umur lah. Dia dari kiri ke sedikit ke tengah, tidak menggunakan sen ke kanan ya. Lalu bis ini kan posisi di belakang, jadi mungkin si pengendara ini tidak menyadari ada bus di belakang. Itu posisi motor masih di kiri, teman, tanggung agak ke tengah. Lalu si bus ini mungkin ya inisiatif ingin mendahului dari sisi kanan, karena posisi motornya masih agak di apa sih namanya, tanggung lah, posisi tanggung. Jadi otomatis si bis langsung mendahului di kanan. Nah, tiba-tiba di saat itu juga si pengendara motor ini tanpa menggunakan sen ikut buang kanan. Lalu ya wassalam lah. Akhirnya yang tidak diinginkan pun terjadi. Hingga pada saat itu juga, karena situasi jalan yang licin, aspal basah, walaupun sudah mengerem semaksimal mungkin, namun bus tetap masih melaju. Saya turun, semua turun, melihat kondisi di bawah, apa yang terjadi, dan semua bus-bus yang di belakang yang satu PO ikut berhenti. Jadi situasi saat itu sangat kacau lah, sangat kacau. Jadi saling bertanya. Nah, si teman saya ini yang naik bis di belakang saya bertanya, "Kenapa mas?" Lalu saya cerita bla 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 begini. Terus dari pihak krunya ini nanya juga ke saya, "Ada yang rekam nggak?" "Wah, nggak ngerekam mas, tapi saya ngeliat kejadiannya. Memang waktu itu si pengendara nggak ngesen kanan, jadi main buang kanan." Jadi seperti itu. Jadi seandainya kita punya rekamannya, mungkin bisa ditunjukkan kepada warga di sekitar, karena udah panas ya waktu itu, warga udah berkerumun banyak. Singkat cerita, dari pihak PO yang berhenti ini mengambil penumpang yang saya naiki yang insiden ini untuk ikut ke PO tujuan, sesuai tujuan masing-masing. Nah, di situ saya berpisah. Yang tadinya saya berdua, saya sendiri, karena teman saya ini naik bus yang sama dengan teman satu tujuan ke Jakarta. Sedangkan saya naik bus satu lagi yang dari Jogja menuju ke Jakarta. Nah, di situ saya sudah tidak dapat momen. Sampai di rumah makan masih bertemu, ngobrol-ngobrol. Lalu lanjut perjalanan sudah saya isi dengan tidur, karena saya sudah dapat tempat yang nyaman untuk istirahat. Lalu saya tidur. Hingga video ini tayang dan beberapa episode tayang, kami para mania tetap menjaga nama baik PO tersebut untuk tidak membuat video-video yang tidak semestinya. Dan ini hanyalah dokumentasi, hanyalah cerita perjalanan, apapun itu hanyalah sebagai dokumentasi, tidak ada niat ataupun unsur untuk menjelekkan satu PO ataupun apalah namanya. Yang jelas di sini mania hanyalah memberikan satu
edukasi terbaik yang seputar perjalanan, baik dari PO-nya, dari destinasi wisata kota tersebut, dan juga yang lain-lain, tentu untuk hal-hal positif. Terima kasih sudah menonton dan menyimak kisah perjalanan NSC Mania bersama Rizkiano Mercy dari kota Jakarta menuju kota Wonosobo. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mania. Kita sampai tadi pukul 2 ya, hampir setengah jam 3. Ini kita di Lesehan. Sebelah ada para pendaki sedang istirahat. Kita ngopi-ngopi plus ngecas HP. Gimana mas? Dingin banget ya mas? Dingin. Itu